apa keistimewaan pohon sancang. Buat teman-teman yang masih belajar, ini wajib tahu. Semua bidang harus diisi. Jadi meliuk-liuknya ini tidak sekedar meliuk ekstrim, tapi oke teman-teman, Anda setelah melihat ini, apakah masih berpikir membuang potongan akar? Ya, ini dulu saya bikin dari akar. Jadi teman-teman bisa lihat. Selain akar, tentunya sancang atau Premna microphylla, dia punya keistimewaan yang luar biasa. Jadi tidak hanya akar atau stek ranting. Nanti saya akan coba ulas apa keistimewaan pohon sancang. Dan buat teman-teman yang masih belajar, ini wajib tahu. Karena ini kesempatan bagus untuk mengenal karakter pohon sancang. Oke? Jadi ini adalah akar yang saya bikin 7 tahun. Akan saya bikin pembentukan dasar. Jadi teman-teman bisa ikuti, teman-teman harus tahu. Oke teman-teman, yang wajib teman-teman ketahui adalah memahami keunggulan pohon yang akan kita buat bonsai. Jadi salah satu diantaranya untuk mengenal karakteristik atau keistimewaan dari pohon ini, sancang atau Premna microphylla. Sancang ini sangat mudah di stek. Stek itu adalah proses penanaman dari ranting yang diperoleh dari ranting seperti ini misalnya. Jadi ini saya nanti manfaatkan ranting seperti ini, kita bisa tanam ya. Selain itu juga daun ini bisa ditanam ya. Yang penting tangkainya, dahannya ini masih ada, itu bisa ditanam. Selain itu, satu, daunnya bisa kecil, bisa sangat kecil sekali. Padahal ini pohonnya daunnya bisa semangkok ya. Juga perantingannya sangat rapat, bisa bagus, maksimal untuk membuat bonsai. Kemudian di bagian seluruh batang, dia mampu mengeluarkan tunas. Ya, jadi contohnya misalkan teman-teman ini ingin menanam dengan cara direbahkan, itu dia bisa tumbuh akar dan seperti ini ranting. Misalkan teman-teman ingin menumbuhkan banyak tunas cabang, teman-teman bisa menanam dengan cara merebahkan saja. Jadi sekali rebahkan, di sini nanti kan akan tumbuh tangkai-tangkai baru. Ya ini seperti jadi raft. Jadi seperti konsep connecting root ya. Jadi akar yang terkoneksi menjadi satu bagian yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang baru. Nah, oke, jadi selain itu, di sini adalah akar. Jadi jika teman-teman punya sancang yang bahkan mungkin tidak terurus, dibesarkan, kemungkinan akarnya itu akan sangat membesar. Dan karena diposisikan ditanam di pot, kemungkinan dia akan membentuk dengan sendirinya seperti ini. Jadi terkadang saya membiarkan polybag ini tembus seperti ini, nanti di dalam tembus ke tanah. Nah, nanti otomatis akar ini akan terlilit. Nah, jadi seperti ini. Oke, nanti ini dulunya akar, jadi saya los tumbuhkan. Memang untuk akar ini pertumbuhannya agak sedikit lamban ya, daripada stek yang baru. Tapi keistimewaannya mempunyai ciri khas sendiri. Jadi tanpa dibengkokkan, akar ini tentu sudah meliuk-liuk sendiri secara alami. Jadi buat teman-teman yang suka dengan gaya-gaya ekspresionis,
kita bisa mengambil akar menjadi pohon, menjadi batang itu sendiri, ya. Tapi untuk menguatkan karakteristik tentu tidak hanya mengandalkan liukan-liukan batang saja, tapi tentu ada finishing seperti mungkin disayat, dituakan batangnya seperti pohon normal. Tapi kalau sudah ini kena panas, mengering, ini kulitnya akan pecah-pecah sendiri. Tapi kalau waktu baru pengangkatan akar, penanaman ini biasanya hijau, ya. Oke, ini nanti saya akan buat. Jadi ini kurang lebih ini agak lumayan lama ya, hampir 1 tahun ya. Ini bahan 1 tahun lebih ini. Jadi belum saya bentukkan, hanya dulu percabangan pertama saya gerakan seadanya diikat. Nah, sekarang saya akan coba mempertegas geraknya, karakteristik bentuknya. Saya juga akan membaca dulu pola alur dari akar ini. Jadi untuk di sini saya tidak mengonsep pohon akan berbentuk seperti apa atau gaya seperti apa, tapi saya biasa melakukan improvisasi, mengikuti alur saja, ekspresi saja. Oke teman-teman, nanti bisa lihat lebih proses detailnya. Ya, sebelum saya melakukan wiring untuk pembentukan dasar pohon bahan tadi, saya akan sedikit mengulas, menjelaskan apakah bahan ini masih terlihat seperti akar atau pohon yang seperti yang saya maksudkan. Teman-teman bisa lihat. Ya, jadi ini awalnya ya memang akar, potongan. Jadi di sini saya tumbuhkan, besar ini kelihatan. Jadi ini saya bantu dengan batu, karena biasanya kalau memang akar itu bentuknya tidak proporsional atau seimbang besar bagian bawah seperti pohon normal ya. Jadi ya sisi lain di sini membutuhkan bagian-bagian yang perlu diisi, jadi saya mensiasati dengan karang. Nah, seperti ini. Jadi dulunya seperti ini aja, bengkok sini, ini di potongan ini, terus ke sini. Jadi ini tambahan baru semua. Ya, jadi buat teman-teman, ini mungkin bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan bahan yang ekstrim ya, yang ekspresif. Jadi bisa digunakan akar. Nah, jadi pada dasarnya dalam membuat bonsai itu kita jangan terpaku oleh bentuk-bentuk yang baku ya, yang selalu sudah umum gitu. Jadi kita sebagai kerja seni, kita harus banyak inovatif. Tentunya kunci dalam membuat bonsai itu harus sabar, dan harus fokus, konsentrasi penuh untuk merawatnya. Jadi kalau pada dasarnya, pada prinsip saya, sejelek apapun kalau kita rawat, itu akan menghasilkan sesuatu keindahan. Jadi dalam canda saya, bonsai itu kayak tai kucing. Ya, jadi kalau tidak diapa-apain, ya cuman cium baunya aja menandakan bahwa di situ ada tai kucing. Ya. Dan ada banyak lalat hinggap. Tapi kalau tai kucing itu dijajarin, ditepungin, dikasih mentega, dijemur, ya, terus ditaburin kelapa atau mesis atau topping-topping yang lain, kemudian ditaruh di piring yang ceper seperti bonsai ini, taruh aja di meja ditinggal. Yakin kalau nggak dijaga, nggak dikasih tutup, itu lama-lama bisa tai kucing itu dicaplok juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi tetap bahan apapun, kalau kita memperlakukannya dengan baik, merawatnya dengan baik,
Ya, saya tidak banyak menjelaskan lagi, ini hasilnya seperti ini. Oke ya teman-teman, jadi di sini saya akan coba menginfluence teman-teman bagaimana membuat dari bahan akar. Ya, ya di sini saya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini ada bahan akar. Ini saya akan lakukan pruning dulu. Ya teman-teman, untuk proses pruning caranya bisa dilihat di tayangan sebelumnya, yaitu pada tutorial pruning. Di sana saya pernah menjelaskan bagaimana cara mempruning daun sancang. Ya. Tujuan pruning daun ini seperti ini. Biasanya saya lakukan untuk proses pembentukan. Jadi supaya terlihat jelas ya, bagian-bagian mana yang perlu dibuang, supaya terlihat batang atau rantingnya nampak lebih jelas. Nah, jadi pruning daun ini selain nantinya akan menstimulus daun-daun baru atau nanti membentukkan percabangan, ini juga dilakukan untuk proses pembentukan supaya mudah melihat geraknya. Nah, di sini ada batang yang pernah bengkokan, yang aslinya panjang. Yang saya butuhkan hanya lekukan segini saja. Jadi ini ada kawat bekas yang dulu terlilit, ini batangnya sudah menyatu ya. Jadi ini saya gabungkan. Nah, ini sudah termakan kawatnya. Oke, ini saya coba membaca gerak mana saja yang potensial untuk mempertegas gerak pohon ini sendiri. Jadi biasanya saya dalam membuat bonsai ini selalu improve ya, selalu dinamis. Jadi terkadang saya dalam saat ini menyukai posisi seperti ini, angle seperti ini. Nanti dalam perjalanan waktu, dalam proses menemukan gerak lagi, kita bisa rubah angle-nya. Ya, tentunya ya seni terkadang menciptakan dialektika atau bahasa-bahasa rupa yang baru dalam sudut pandang yang baru ya. Jadi jangan segan untuk atau ragu untuk merubah. Nah, jadi ini saya menarik, jadi melihat dari gerak dasarnya yang ke atas kemudian ke bawah cenderung ke arah kanan ya. Jadi untuk sementara posisikan segini, saya hanya mengikuti alurnya saja. Ya, saya menggunakan kawat atau wiring aluminium khusus untuk bonsai tentunya. Tapi saya menggunakan ukuran 0,5 ya, 0,05 Pak ya. Saya untuk ranting ini saya sesuaikan dengan ukuran ranting, saya menggunakan 0,5. Jadi saya gunakan sekaligus rangkap. Ini karena di sini ada dua cabang yang masih kecil dan satunya ini sekitar 2 mili ya. Jadi kawatnya ini saya rangkap supaya lebih kuat untuk menahan geraknya batang ini yang dibengkokkan supaya tidak patah ya. Jadi untuk membuat bonsai ini, salah satunya ini dalam sebuah pembentukan percabangan, ini menjadi tahap yang kedua ya. Setelah cabang
setelah cabang pertama dibentuk, biasanya sangat dasar itu hanya gerakan-gerakan sedikit. Nah, kita sekarang sudah masuk ke percabangan atau proses yang kedua. Ya, jadi saya mengikuti gerak batang dasar utamanya. Ya. Dalam proses penggerakan ranting ini, jadi memang terkadang setiap seniman punya ciri khas ya, karakter sendiri, atau juga bisa mengikuti acuan dari karakter pohon yang hendak dikonsep akan dibuat seperti apa. Nah, namun di sini saya membiasakan untuk dalam penggerakan ranting ini jadi tidak flat ya, tidak datar. Jadi hanya ke dalam dan ke depan saja. Jadi semua bidang harus diisi. Jadi meliuk-liuknya ini tidak sekedar meliuk ekstrim, tapi mengisi bagian-bagian ruang yang kosong. Nah, ruang yang kosong seperti apa? Nah, hasilnya seperti bisa dilihat seperti ini. Jadi sini kosong, terisi, sini bidangnya itu sama, ada terisi. Berbeda dengan kalau flat, ini ke sini, hanya ke sini, nanti dilihat sini akan datar, akan sejajar, seperti tidak ada lekukan. Walaupun dilihat dari sini kelihatannya kayak cacing, jari-jarinya banyak, tapi setelah diposisikan view dari depan horizontal, dia akan flat. Ya, jadi teknik penggerakan ini tentu disesuaikan, ada tujuan, tidak sekedar ekstrim. Jadi tidak sekedar mengartikan liukan-liukan yang tekukan-tekukan yang ekstrim itu menggambarkan bonsai yang ekstrim ya. Jadi ekstrim perlu dilihat dari secara keseluruhan pematangan bentuk dan karakter ekspresi pohon tersebut. Nah, jadi di sini saya melakukan penggerakan seperti itu, tentu ada tujuannya ya. Walaupun nanti jadinya akan istilahnya hanya sekedar beauty, hanya cantik-cantikan saja, atau lebih kalem, lebih formal, itu untuk perantingan ini, menggerakkan ranting ini bebas-bebas saja. Kalau sudah kita tahu dasar-dasarnya, konsep-konsep bonsai atau gaya yang akan kita buat. Ya. Artinya kalau dikawatin gini, kita pun harus menunggu kalau apakah sudah benar-benar tidak bergerak lagi. Jadi kawat ini fungsinya hanya untuk memegang, membantu supaya ketika dibengkokkan seperti ini tidak kembali lagi ya. Nah, selain menumbuhkan atau pembesaran ranting, itu menjadi proses yang memakan waktu yang lama juga, dan tentunya yang menjadi unik yaitu setelah sudah besar kita lakukan pemotongan lagi. Nah, seperti itu memang prosesnya. Jadi jangan takut buat teman-teman, jangan takut atau sayang-sayang, karena kalau terlalu sayang akhirnya kita pohon nggak diapa-apain, jadi kayak tai kucing ya, cuman ya seadanya bentuk,
Mau dipotong sayang, mau diapa sayang gitu. Ya. Oke. Jadi harus berani mengambil keputusan. Ya, keputusan walaupun kita belum paham sekali. Masalah paham atau tahu atau ahli itu akan terbentuk dengan sendirinya karena kita terbiasa ya. Jadi yang terpenting itu prinsipnya atau pemahamannya yang kita ketahui dulu. Seperti contohnya bahwa pohon ini, yang namanya pohon itu ada istilah mati satu tumbuh 1000. Jadi ketika dipotong satu, dia akan tumbuh lebih banyak lagi. Nah, prinsip seperti itu, konsep seperti itu, fisiologi tanaman itu akan menguatkan kita. Pemahaman itu akan menguatkan kita untuk mengambil keputusan. Jadi tidak ada kekhawatiran apakah ini nanti mati atau gimana. Ya. Dan itu dasar-dasar yang sangat penting. Dasar-dasar yang sangat menarik dan perlu ditanamkan. Nah, di sini secara dramatik ini saya menggambarkan di mana ada bobot sebelah kanan ini dan ada seperti gerak tiupan angin ya. Jadi di sini saya membuat seperti tertiup angin nanti. Jadi seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk membuat bonsai, teman-teman jangan takut menjadi jelek gitu. Jadi awal saja mungkin semrawut gitu ya, itu harus ditahan. Itu selama bertahun-tahun. Ya, selama bertahun-tahun bahkan ya, kita belum bisa menikmati. Jadi keindahannya itu masih tersembunyi. Jadi keindahan itu akan terungkap, akan dimunculkan oleh kesabaran. Jadi nanti tingkat kesabaran kita sejauh mana, ya nanti itu yang akan menentukan. Oke, jadi dasar-dasar seperti ini kita bisa lihat. Nanti akan ditanam seperti ini posisinya sama saya ketika di pot. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi tetap kreatif, tetap inovatif, jangan takut untuk berimprovisasi, dan tinggal sabar saja menunggu. Nanti hasilnya akan kita nikmati sendiri. Seperti apa, kita akan prosesnya akan dibayar dengan keindahan. Oke teman-teman, oke teman-teman, terima kasih. Semoga tayangan ini selalu konsisten memberi manfaat dan inspirasi. Dan terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke WK Art, dan jika berkenan memberikan support dengan cara mensubscribe dan aktifkan loncengnya. Oh ya, saya juga ingatkan bahwa WK Art 1 bulan 3 kali akan mengadakan giveaway. Jadi giveaway-nya nanti akan dilakukan secara live dan dengan menyertakan demo live juga. Jadi teman-teman bisa ikutin, siapa tahu beruntung. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.